Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi, al-mudhillu liman yasha'u bi 'adlihi, mumkinina ba'da nubuwwatihi. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi wa ala alihi wa ashabihi wa alihi. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita bacakan Fatihah al-makhsus di muallifil kitab. Agar apa yang kita baca bermanfaat, apa yang telah ditulis oleh Syekh Abdullah Ahmad bin Hajar Asqalani, disarah oleh yang mulia guru kita Imam kita Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Battani. Mudah-mudahan yatazammadiyur rahmah wal maghfirah wasyafa'ah wa na'mal insyaallah fihi ta'limihi bi'ilmihi manfaatun wafirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita baca Fatihah, semua urusan kita lancar, sehat semua. Apapun yang tidak kita inginkan dijauhkan dari kita, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipengen mudah-mudahan terijabah. Bima fihi min barakatillahi wa bihamdihi. Fatihah. Semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah pagi hari ini kita menghatamkan bab kedua. Kita ada berapa bab?
Muharram, kalau Allah izinkan kita masuk ke bab 3. Jadi mudah-mudahan kita main duluan kita rawih baca kitab apa duluan corona hilang. Amin. Ya Ramana corona sudah hilang ya. Kita udah enak-enak tidak ada lagi udah. Saya punya teman dua sering ngobrol. Kemarin dua-duanya cuma beda jam doang kan. Allah lebih sayang. Tapi mudah-mudahan kita insya Allah selama kita terus jaga, selama kita kemudian niat karena Allah, jangan lupa baca bismillah, insya Allah semua diberikan sampai akhirnya waktu datang. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Baik, ada dua makalah yang kita habiskan sebelum kita khatam itu di halaman 8. Itu ada tengah-tengah ada hikayah. Ketemu? Iya. Jadi di halaman 8 itu ada tulisan hikayatun. Warnanya hitam di dalam kurung setelah syair. Ilastuli firdaus ilala. Nah di bawahnya ada hikayatun. Ketemu ya. 4 baris di bawahnya, ya, 4 baris di bawahnya ada huruf wawu, dan wawunya di dalam kurung. Ketemu? Nah itu. Wal maqalatun tasiyah wal ishrun. Ketemu ya? Nah ini jadi bab kedua itu ada 30. Nanti bab 3 itu ada 55. Banyakan lagi. Bab 2 ini isinya 2. Nanti kalau bab 3 isinya 3 sampai akhirnya 55 bab. Nah, di sini dikatakan Ayyushibli. Imam Shibli ini kemarin kita sudah bahas. Beliau dari ulama tasawuf yang memang juga banyak kita kenal. Belakangan kita juga banyak belajar dari guru kita. Ada Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, ada Imam Syazili dan macam-macam. Tapi di sini memang penulisan yang disampaikan oleh Syekh Shihabuddin adalah tentang Shibli. Shibli ini orang yang sering sekali mimpi mendapatkan hidayah, baik itu dari Allah melalui keyakinan atau mimpi bertemu Rasul. Kemarin kita sudah bahas di antaranya mimpi dia, yang di antaranya membaca Ilahi Rasul Firdaus A'la dengan satu laqad ja'akum min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kapan dibacanya? Setelah kita zikir biasa. Nah itu orang yang kita bahas. Nanti ada oleh lagi nih. Apa itu? Idza aradta an tasta'nisa billah. Ya. Kalau kemudian kita pengen antas ta'nisa billah, tenang. Jadi kalau kita nikah itu kan tujuannya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah, waradumah, warohiyah, wasudiyah, wil'amatillah. Jadi tasna'nisa ini tenang. Ai yaskun qalbaka ma Allah. Kalau kita pengen tenang, ya kan, hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala, wa la yanfaru minhu. Jangan sekali-kali kita lari darinya. Maksudnya jangan sekali-kali kita lari dari kenyataan yang ada.
Kan semua kehidupan ini gak ada yang salah. Ketika kita salah, ya kita manusia, tapi kita dituntut tidak ngotot dengan yang salah. Ya, kita jelek, ya ini kita. Abang kalau nggak nerima saya jelek, ya ini adik abang. Darahnya sama, ya kan? Nasabnya sama, ya, jangankan kita. Ya, keluarga Nabi aja hidup bareng Nabi, digendong sama Nabi, dapat tiap hari dikasih hidayah sama Nabi. Tapi Kan'an juga nggak ikut Nabi Nuh, ya kan? Istri Nabi Lut juga tidak ikut, dan seterusnya. Yang penting kita adepin aja. Kalau salah, ya kita minta maaf. Kalau nggak salah, nggak usah minta maaf. Kenapa demikian? Ya, fastauhis min nafsika. Nah, ini perintahnya pakai fa. Fa itu berarti perintah. Diikuti dengan fi'il amr, maka istahwas itu menjauh. Jadi menjauhkan diri kita dari apa? Sesuatu yang wahsyah, nafsu. Jadi disebutkan faktor mawadati nafsika, maka berhentikanlah diri kita dari sesuatu yang hanya kira-kira menyenangkan diri kita. Ya. Apa aja, ya. Ini mulai hari ini jangan ke mall, tutup. Ya, ternyolong aja lagi ke mall. Ya orang udah janjian sih, lagi janjiannya belum ada, peraturan sekarang tutup. Ya, itu artinya sekarang ada tanggal 30. Kita beraktivitas silakan. Ibadah jangan ditinggal, karena emang kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemarin di gerakan itu, gimana saat kita batalin Jumatannya? Saya tetap datang. Saya tetap datang. Mau Jumatan kek, enggak kek, itu sudah jadwal. Saya tetap datang. Datang gimana? Yang mau Jumatan ayo, yang enggak ya ngaso. Gitu. Yang perlu diperketat itu prokesnya, bukan penutupannya. Dan itu harus ditarbiyah, harus diedukasi. Kan karena gampang, bingung, ada yang enggak. Nah kalau kita mundur, timnya malah mau begitu katanya. Gimana kan saya datang? Ya alhamdulillah jadi juga. Ya. Meski artinya maaf, terlalu berani jangan, terlalu takut juga jangan. Tapi mengedukasi hal-hal yang dogma, sesuatu yang sawabi, sesuatu yang sudah qat'i, sesuatu yang sudah jelas. Atau ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Pertama, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dia sholat. Wa ata zakah, dia sedekah. Fatahnya udah ada. Yang keempat, falam yakhsha illallah. Kita emang gak takut, tapi kita perlu menjaga diri kita. Kalau urusan takwa kita udah tahu banget, cuma kita perlu menjaga diri kita. Yang enak akhirnya, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Disitulah kita dikasih petunjuk. Jangan lewat sono. Emang apa? Romannya kayak ditutup ya. Dan saya mau terus ke sono. Saya double ada meninggal ya. Nah kalau saya terus ya nggak bisa lewat, biar kata motor juga. Yang begitu-begitu kita pengen. Mungkin orang nggak kelihatan, tiba-tiba HP kita jatuh.
Tiba-tiba mungkin kita dipanggil orang, tadinya kita pas-pasan sama yang positif, ternyata Allah sayang sama kita dialihkan. Pengennya begitu, itu terlalu berani jangan, terlalu takut juga jangan. Yang penting kita memutuskan apa yang kira-kira menyenangkan diri kita semata-mata. Gitu. Tanda kutip berarti hawa nafsu. Wa masalah syuti ba'da mautihi fi halati mana. Syuti cerita ketika dalam tidurnya, ya kan? Kemudian faqala, maka berkata Allah kepada Abu Bakar At-Tadrimi, sepupunya. Dia punya sepupu namanya Abu Bakar At-Tadri, namanya orang Baghdad ini. Bima ghafarta laka, kenapa kau kuampuni? Ya. Jadi kenapa diampuni? Kultu, ya kata Sibli ini, kultu. Jadi dia mimpi. Sibli, tahu gak kau kuampuni dosamu? Karena apa kau kuampuni dosamu? Jawaban Sibli apa? Di sini disebutkan kultu bisolihi amali. Ketemu makanya itu. Jangan pura-pura dulu Anda. Semua ya. Kita enak nih kalau kita baca begini, ujung-ujungnya kayaknya Allah sayang banget sama kita. Ya kita nggak usah muluk-muluk, mau apa Quran 30 juz, orang mikirin utang mulu, bagaimana? Tapi hidup kita ini mudah-mudahan berarti, syukur-syukur anak kita nerusin. Kita sejus 2 juz nggak apa-apa. Lah kalau kita mah udah Senin Kamis otaknya, gitu. Duduk dari ngopi, duduknya bakunya boleh ngutang. Tapi duduk rebahan di ranjang gak boleh ngutang. Susah setahun lagi. Pergi belanja, di nasi untuk motor, ya motornya juga bunyinya kredit. Udah itu mah anak-anak aja nerusin dah. Anak kita jujur, mudah-mudahan insya Allah bisa terusin kita 50-60 tahun ke depan. Ini bahas kita memiliki tetap berdiri tegak. Amin ya Rabbal Alamin. Karena amal soleh, kata Allah, qala la, bukan kuntum bi ikhlasi ubud dan ubudiyati, karena keikhlasan aku beribadah, ikhlas karena ngaji, ikhlas karena sholat subuh berjamaah. Jadi sholat subuh kita enak ya? Ya kayaknya saya enak banget ya, apalagi enak ibadahnya. Saya kemarin mau Haji Mahmud batuk buang, pakai baju pulau batuk kayak begitu aneh. Jalanan didoain, alhamdulillah hilang bapaknya. Iya. Kalau ada yang batuk ya kemana-mana. Bawa Haji Mahmud saja udah. Saya udah didoain langsung hilang. Nah itu keikhlasan beribadah. Qala la, kata Allah, bukan. Ya kan? Kuntu li haji wa shaumi wa salati, karena hajiku, karena puasaku, karena salatku. Ya. Kemudian kata Allah, qala la, tidak, bukan karena itu. Ya. Kemudian kuntu bihijrati lis-salihin wa litalabil ilmi, saya diampuni karena hijrah, pindah. Punya teman, dulu punya teman nongkrongnya di warung kopi, sekarang temannya di tempat ngaji. Dan itu litalabil ilmi kan begini. Dulu kan kita nggak ngaji begini dulu, ya kan? Sekarang ngaji, itu kita hijrah. Ternyata kata Allah, qala la, tidak, bukan karena itu. Qultu ilahi fima, terus kalau begitu karena apa aku diampuni ya Allah? Faqala ta'ala, Allah
ketika kau lagi jalan, lagi ngetuk, ya kan, di Gang Haji Sulaiman, ya, di Gang Sulaiman lagi jalan aja nih, ya. Tapi ini sebutnya bukan Sulaiman, Baghdad, mungkin Sulaiman Jawa Baghdad kali ini. Fawajatta hurratan shaghiratan, tiba-tiba kau melihat yang menemukan hurrah. Hurrah itu kucing, ya. Kucing kemudian kecil. Kalau ada afaha albar, itu kucing lagi kedinginan. Kucing lagi kedinginan. Wahia tanzayu min syiddatihi fa'akhadtaha rahmatan laha. Karena kedinginan yang sangat dingin, kamu ngambil fa'akhadtaha, kamu ngambil darinya, ya, kucing diambil rahmatan laha, karena kasihan, rahmat, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adkhalaha, dan kamu masukkan dia fi firrin, di dalam kandang atau tempat. Wa kana 'alaika wiqaya, kamu telah menjaga laha fakulta, dan kamu telah menjaganya. Fakulta na'am faqala, apakah kamu masih mengingatnya? Iya. Faqala ta'ala, Allah kemudian berkata, birahmatika litilkal hurrati rahmatun. Lihat, ini intinya, birahmatika, dengan rahmatmu tadi, rahmat kamu tadi nolongin kucing, litilkal hurrah, karena kucing itu rahmatika, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Umar itu pernah dilobatkan sebagai azhadun nas, orang yang paling zuhud. Kata siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa ada orang ibadah terus di masjid? Ditanya sama Sayyidatina Aisyah, itu siapa? Azhadun nas, itu orang yang paling zuhud. Kata beliau, bukan. Orang yang paling zuhud siapa? Umar bin Khattab. Jadi bukan yang ibadah di masjid hanya, bukan. Anak kali tinggal, ya, bocah agak jajan-jajan, puas aja duit. Keenakan ngaji, ya, gas habis, gawat habis. Tinggal bininya kamu megang, babalu masih. Gitu. Jadi tetap hal-hal yang ringan, ya, dengan lagi jalan ada kucing, ya kan, gitu kan, kalau lagi kedinginan, itu datang rahmat karena siapa? Sidik tadi. Jadi bukan karena ngajinya, bukan karena sholatnya, tapi karena rahmat Allah turun, dia sayang sama kucing tadi. Jadi begini maksud saya, bukan karena kita beribadah Allah kasih, tidak, tapi wasilah kita di dunia itu menghantarkan rahmat Allah. Kita bilang, ya Allah, terima kasih ya Allah, boleh, tapi kurang pas. Ya, kata Allah, la syukru ala wajib, tidak ada kewajiban bersyukur kepadaku. Bagaimana cara bersyukurnya? Man yashkurin nas yashkurillah. Siapa yang mampu berterima kasih kepada manusia, maka dia telah mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang tidak mampu lidahnya mengucapkan terima kasih kepada manusia sesamanya, lam yashkurillah, dia belum mampu bersyukur kepada Allah. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia sesama kita. Dibikin susu, belum mulai dibikin susu, ya, makasih ya, gitu. Berterima kasihnya kita ini menghantarkan kesyukuran kita kepada Allah. Sebab kadang-kadang gitu, tempoh hari kita pernah bahas, orang kalau udah punya kekuasaan itu cenderung zolim, ya, di rumah tangga,
seakan-akan kita yang punya, padahal kita bisa begitu karena saudara kita. Jadi begitu ya, bukan karena kita sholat subuh ngaji ya, ini wasilah semua. Ini biasanya ini keluar dari sono, biasanya bukannya jauh dah. Ini udah di situ tidak nongkrong, tidak asap. Ini kan yang mindahin, yang mindahin biar gak ribet kali. Ini kalau memang Allah ridho, kita turun rahmat Allah, itu bukan karena ngajinya, tapi karena angkat ganggunya. Bukan karena ngajinya, karena nyari korek buat air panasnya dan seterusnya. Ya, itu yang ke apa namanya 29. Langsung ke 30. Wal maqalah salah sur ketemu 3 baris pojok ini ada huruf waw. Qala, nah ini berkata ya. Ayyusili masih masalah sini ini ya. Ladzutum halawatul waslah. Ya. Kalau kita merasa nikmat ya, halawatul waslah. Ini kita suka kalau lebaran silaturahmi ya. Kemarin namanya silaturahmi. Silaturahmi itu kata-katanya silaturah. Silah itu tali, rahim ini rahim. Makanya kalau tidak satu rahim itu silaturahmi. Kalau satu rahim ya, itu silaturahim. Ya, silat. Jadi kalau misalnya apa namanya family gathering Bani Mahmud Afan misalnya, itu berarti silaturahim karena keturunan. Tapi silaturahmi jamaah dan semua itu bukan silaturahmi, tapi silaturahmi karena emaknya beda-beda. Ya. Emaknya beda-beda juga karena bapaknya beda-beda. Ya. Sebab kalau emaknya beda-beda, bapaknya satu, itu masuk silaturahim, satu rahim. Tapi kalau emaknya beda-beda, bapaknya beda, itu namanya silaturahim. Nah di sini lauzubtu, kalau merasa nikmat, halawatul waslah, kenikmatan ya, punya hubungan ya, silaturahmi, ayil qurba ma'allah ya, atau kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita kalau lagi enak begitu, lagi enak nih kita, baik juga enak kan, lagi baca Quran kayaknya enak, terasa udah 2 lembar. Kadang-kadang kalau malam Jumat baru baca Yasin, kakinya Sadaqallahul Azim. Ini namanya qurbah ya. Iya. La araftum mararatul qati'ah. Nah, maka kau akan mengetahui mararah. Sering kita dengar dari guru kita, qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Mur itu masdar, sama dengan mararah. Kalau mur itu sifatnya pahitnya, kalau mararah itu bisa terasa pahitnya. Nah, ini namanya anak asrobu, saya minum apa nih? Ngelaban. Nah, kalau belum dicoba namanya hoax. Kalau dicoba bener laban berarti udah hoax. Coba lihat. Alhamdulillah. Iya, benar gitu. Kalau saya mau orang punya bayi, anjing ini. Ini namanya asyrabu ya, yang saya minum. Tapi rasa saya minum ini namanya syurba. Jadi berasa saya minum
Ini dicontohin lagi. Ini namanya surba. Mur, pahit, teori doang, pahit. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Kulil hamra walau kana mur. Tapi kalau maror itu kerasa pahitnya, kerasa enggak enaknya. Jadi kalau kita merasa nikmat punya hubungan baik dengan siapa saja, maka kita akan merasakan ketidaknyamanan, hilang nikmat kita dengan apa? Rasa pahit apa? Al-qati'ah, ketika ada yang menjauh, ketika ada yang berpisah. Maka ayat bu'du anhu ta'ala, atau kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu 'adzabun 'azim inda ahlillahi ta'ala. Ya, boleh jadi itu azab atau tidak, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dikasih nih, yang anak muda siap-siap sama HP-nya cekrek, jadi post ya, boleh di Facebook, Instagram, apa itu? Jadi kalau kita ngerasa gak enak, Nabi ngasih kita doa. Ini dari Nabi doanya. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan doa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ika. Allahumma rzuqni, ya Allah, limpahkanlah anugerah kepadaku ladzatan nazari, kenikmatan mendapatkan penglihatan. Dulu waktu Ramadan kita bahas ainul basirah, mata yang mampu melihat keberadaan kita di hadapan Allah. Kan ada 4 langkah tuh. Ya. Mungkin kalau lupa ntar diingat aja. Ya. Nah itu, ini doa Nabi. Ya Allah, berikanlah kami ini ya, kenikmatan untuk melihat, ya kan, ila wajhikal karim, keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bertemu, wa syauqi ila liqa'ika, dan kerinduan mendalam untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya baca ini agak sedikit ini ya, kalau sendirian takut. Jadi kalau baca ini sendirian terlalu takut, karena rindu untuk ketemu Allah, berarti kan maut ya. Ya, itu langsung saya tutup tadi malam-malam. Saya lihatin bini saya, anak saya, ya bila gue tidur udah deh. Artinya bahwa satu kesempatan kita itu adalah ketika kita diberikan husnul khatimah, itu kita dapat, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Tapi satu kenikmatan kita beribadah sebelum husnul khatimah, itu juga keinginan kita. Namun demikian Nabi mengajarkan kita untuk mendapatkan rezeki dua, rezeki mampu melihat Allah. Jadi kan kita nanti ada kitab namanya At-Tadhkirah. Jadi kalau kita udah meninggal, kenapa cepat-cepat dikubur? Karena nazarat wahidun, satu malaikat ini megangin kita pakai kain kafan, yang kemudian pakai minyak wangi, itu dibawa bertemu Allah. Ya, fa'awwa abduka salih. Kalau kita hamba yang saleh, itu langsung turun lagi. Terus nemu tuh kayak di film-film sinetron gitu. Neng, ini gua. Begitu kira-kira. Sampai dia dikubur. Gitu. Artinya di sini bahwa bertemu Allah kita bisa melihat nanti. Dan kerinduan kita mengantarkan kita kepada ridhonya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin.
Dan sekarang bab 3 dikit lagi ya, biar kita ada gancangan dikit begitu. Al-babus sulasiyu, bab yang ketiga. Kelihatan bu, paling bawah buat wa fihi khamsa wa khamsuna mau'izatan, ada 55 nasihat, ya kan? Sab'atu akhbarin, 7-nya itu langsung dari Rasul, bentuknya adalah hadis akhbar yang langsung dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Wal baqi afar, yang lainnya sisanya dari 55 itu asar. Asar itu apa? Kalau kita numpak jalan sendal kita nyeplak, itu namanya asar. Asar ada bekasnya. Nah, tapi dalam terminologi ilmu sholahil hadis, ilmu bagaimana mencari hadis itu benar atau tidak, itu disebut dengan afar. Itu artinya bahwa perkataan selain Rasul, wakil sahabat, adalah perkataan sahabat. Ya, jadi ada beberapa perkataan yang bukan hadis, ya, tapi dia adalah dari sahabat. Kayak kita baru mau tidur baca Bismillah, ya qul huwallahu dan seterusnya, itu bukan dari Rasul, itu asar, ya. Sampai Abdullah bin Mas'ud sebelum wafat minta diapain? Minta dibacain Fatihah, ya kan? Di mana? Di kakinya, ya kan? Kemudian dibacain al-mu'awwizatain di kepalanya. Makanya kita talqin kalau orang wafat, ya kan? Sebelumnya juga ketika Rasul wafat, ada Zubair yang pura-pura cincinnya jatuh di kuburan Rasul dan minta dibongkar. Itu juga sama, tak hanya untuk kangen sama Rasul dan membacakan doa untuk Rasul. Nah, ini kan nanti ada asar, ada hadis. Wal maqalatul ula, makalah pertama, pesan yang pertama dari 55 pesan tadi. Rawa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha, ketemu 9 paling pertama itu. Man asbaha, ya. Nih kita lagi asbaha, paginya. Ai dakhala fi waqti shalah, ya, masuk waktu subuh atau pagi. Makanya orang Arab, ya, itu cuma 2, sabahul khair sama masaul khair. Selamat pagi sama selamat sore, nggak ada selamat malam. Kenapa? Dia futurnya, sarapannya itu bisa jam 10 setengah 12 aslinya. Cuma karena orang Indonesia nggak kena begitu, belum subuh sebelum dia ke Masjidil Haram udah ngintip kantinnya, udah matang apa belum. Jadi supaya yang subuh ngintip dulu, udah matang apa belum ya. Kalau orang Arab ntar jam 10-an baru futur. Nanti makan siangnya kira-kira jam 3. Makanya cuma ada masaul khair dengan sholahul khair. Paginya sholat, sore sampai malam namanya masa. Nah, ini masuk waktu subuh, ya kan, pagi berarti. Wa huwa yasbu ila nas, dia cerita kemana? Ke manusia. Bikil ma'ashi, tentang keluh kesah hidupnya. Dia begitu ya. Allah, dasar laki setan, ini tidak begitu katanya, lakinya setan. Jadi dia cerita aja keluh kesah dirinya tentang kehidupannya pagi-pagi. Ini ngomongin pagi-pagi ya. Ya, Rasul ngajarin biar gak begitu, ada doanya. Perkaan namanya syukuruhu, kalau kita lagi cerita ketidakenakan hidup kita dengan manusia, maka sesungguhnya kita fakaan nama sungguh kita dia syukuruhu, kita lagi ngapain?
lagi protes sama Robbahu, Tuhan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan curhat di wall Facebook, ganti status, rumahnya bocor, ceklek, ya Allah bocor lagi, mampir ke material, ngomong apa kayak bukan itu, artinya kita sedang memamerkan kejelekan kita dan kita sedang menyalahkan Allah. Tuh banyak tuh ganti-ganti status ya. Saya tadinya nggak ngerti, begitu bocah udah main dengan HP, iya lagi di rumah sakit statusnya bagaimana melihatnya sih. Jadi literat bocah ya, makin kemari bocah makin pintar, bawahnya makin gablek ya. Bingung kebanyakan ini pencet ya. Itu artinya bahwa pagi-pagi jangan udah ngaji begini kita udah benar banget ya kan? Kita kan tidak ada kesempatan cerita kepada orang. Kenapa tadi wasya'an la tad'u ilallah, pengaduan itu tidaklah akan sampai kepada yang lain kecuali kepada Allah. Fa'innaha min jumlatin doa. Semua tergantung dengan bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amasyaka ilan nas fahiya min alamati 'adami ridha. Nah, hati-hati kalau kita siaka. Biar enak begini, kita nangis ada kerabat yang meninggal boleh nggak? Ada siapa aja yang meninggal, kerabat kita atau siapa aja meninggal, kita nangis boleh. Nah, terus kalau mau dari kapan ini mau ditutup pada nyiumin tuh, jangan pada nangis, pada tunjuk-tunjuk, awas lu nangis ya, awas lu nangis. Jadi kagak boleh nangis. Ya, terus udah nangis, habis dia nyiumin nangis lagi. Lu mau nangis, lu kawalan segala macam. Boleh nggak kita mau lewat gitu? Itu hak dia yang nangis kayak. Jadi boleh nangis. Sepakat ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali boleh nangis, tapi syaratnya dua. Bila rofin, nggak boleh suaranya naik. Ini dah, itu aja dah. Lu ngawas keticik kaki gue dulu. Kedua, nggak boleh, nggak ada suaranya tapi apa ini pukul-pukulin ya. Itu namanya miyahah begitu. Kalau yang pertama dari namanya dia buka, yang kedua miyahah nggak ada suaranya tapi wah apa mukanya bagaimana. Nah itu namanya miyahah. Di sini namanya siakah. Kayak tadi tuh cerita aja dia ABC segala macam. Kalau kepada manusia berarti apa? Hati-hati. Itu tandanya kita tidak redo bi'ismatillah, dengan keputusan Allah. Hati-hati sekarang cerita di medsos ya. Kamar anhu Abdullah bin Mas'ud ya, seperti yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala mu'allimukumul kalimat, mau gak engkau aku kajarkan, aku kasih tahu kalimat allati takallama biha Musa, di mana kalimat itu dipakai Musa ketika berbicara dengan Allah ya kan. Musa alaihissalam hina jawazal bahra, kapan? Ketika dia membelah lautan, laut merah, dikejar-kejar sama anjing saya itu Fir'aun. Ma'a Bani Israil, bersama Bani Israil ya. Jadi ditanya, jadi Abdullah bin Mas'ud ini lagi kawan Nabi, ditanya sama Rasul, mau gak kamu saya kasih satu kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mau nyebrang laut merah bersama Bani Israil yang dikejar-kejar. Apa jawaban sahabat?
Fakulna bala ya Rasulullah. Kami semua mengatakan, iya ya Rasul, kita mau. Apa kata Rasul? Qala, beliau bersabda, qulu, katakanlah. Ya. Apa yang dikatakan? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau saya ikutan itu ikut grup Masjidil Haram, itu boleh nanti di klik mau di Facebooknya atau di mana. Itu jadi kalau azan sholat kita dapat notisnya. Itu kalau pagi sampai menjelang siang itu selalu dibaca sama MC-nya. Ya. Dulu kalau kita umroh nonton TV atau lagi sa'i, itu kan suka ada TV-nya. Itu suka ada yang ngomong, ada tulisannya. Tulisannya apa? Ini, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, kepadamu lah segala puji-pujian. Wa ilaikal mustaka, dan kepadamu lah kami ya kan, mengadu, ya kan, rata meminta, ya mohon. Wa antal musta'an, dan kaulah maha penolong. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Jadi ini kalau Bapak Ibu perhatiin, suka lihat mubashir live di Saudi, Mekah, Madinah, keluar lagi doa ini selalu dibaca oleh reporternya. Waqala A'mash fi maqalna, A'mash nambahin, ya didapat dari saudaranya namanya Syafiq al-Asadi, orang Kufah, ya. Wa huwa min Abdillah radhiyallahu anhu, dari Abdullah, beliau wafal A'mash atani atin fil manam, kemudian dia juga tidur dan mendapatkan tentang kalimat ini, anfasadi lima wa nas'aluka sahha amrina, dan kemudian dia mendapatkan kalimat ini, wa man asbaha, ya, apa itu? Mereka yang pagi-pagi harinya li umuri dunya hazina, kalau pagi-pagi ngerasa sedih dengan urusan dunia, faqad asbaha sahitan Allah, maka dia dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya terima baik, enak gak enak kalau pagi. Makanya suka orang tua begitu, bisa pagi-pagi sih. Artinya terima. Yang kedua, wa man tawadda'a li ghaniyin. Yang kedua, kalau kita dapat enak nikmat pagi-pagi, liginahu faqad dhahaba sulasani. Tapi kalau kita merasa enak, ya kan, dapat anugerah, lupa sama Allah, Allah langsung menghilangkan sepertiga dari kenikmatannya. Jadi ini tadi, kita beruntuknya merasa kita dapat pun jangan terlalu, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Terakhir, li anna syari'ata ayyakuna ta'zimun nas. Syariat itu untuk sama-sama kita manusia membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkannya. Salahahu, dengan apa? Dengan maslahat-maslahat, ya kan? Wal ajlu ilmi, kemudian untuk mendapatkan ilmunya, duna ta'zim li ahlihi wa malihi, tanpa kemudian kita membesar-besarkan yang lainnya termasuk harta dan apa yang kita punya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditutup di sini di akhir sekali, ya kan, ayal zimahamahu qalbahu, ya kan, kita membiasakan hati kita ini jangan ham-ham. Apa itu ham-ham? Jangan ragu, mantapin aja, ya kan. Wa yuhaddisu biha nafsahu, kita ngomong sama diri kita, wa yakhudul jawari biha fi sa'iri ahwalihi, dan kita sambil bicara dengan apa? Organ tubuh kita. Alhamdulillah, biasanya ini kaku ya,
biasanya kalau sembahyang subuh mengaki bengkak, ini alhamdulillah. Dan biasanya kalau bangun subuh begitu dulu ya, ini mah alhamdulillah. Darah tinggi biasanya kan puyeng tuh. Nah ini enggak. Jadi caranya tadi kita bicara sama diri kita sambil mengingat jawari, ya, mengingat organ tubuh kita yang masih baik. Disitulah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan saya, kayaknya belum bunyi ya Pak. Belum ya. Ya, sesuai jadi saya ditutup bab 2-nya masuk bab 3, dan ini mungkin yang kita pelajari pagi hari ini. Jika ada yang mau dipertanyakan silakan. Alhamdulillah. Sampai menunggu pergi. Ada yang mau ditanya? Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana di dalam kitab ini, ya, pada bab 2 ini kan diakhiri makalah 27, 28, 29. Ini kan diambil dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita ketahui beliau ini kan adalah seorang filsafat atau tasawuf yang pertama setelah dia berguru kepada Syekh Al-Junaidi. Dan latar belakang beliau pun itu adalah seorang gubernur ya. Ya, mengapa ini Ibnu Hajar Asy-Syaukani dia mengambil hikayat-hikayat atau syair-syair daripada Abu Bakar As-Siddiq? Ini dasarnya apa? Karena kan kita ketahui ya di bab 2 ini diawali oleh 4 hadis ya, 4 hadis dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan diakhiri oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini. Ya, terima kasih Bu Haji. Seperti yang kita ketahui, alhamdulillah kita diingatkan oleh Bu Haji, ada Umar, Abu Bakar. Di awal dulu ada makalah Umar, ada Abu Bakar dan seterusnya. Diakhiri dengan Abu Hasan, kemudian Asy'ari. Dan kalau kita tarik memang kita mengenal Abu Junaid ya, Al-Baghdadi, yang memang hikmah-hikmah itu bisa kita dapat bukan hanya pada keagamaan. Orang-orang yang notabene pemerintahan tanda kutip juga ternyata punya hidayah luar biasa. Kita pernah juga melihat, mendengar ya, misalnya Amr bin As juga adalah bukan hanya Amirul Mukminin, tapi dia juga seorang gubernur. Kalau kita perhatikan orang-orang dahulu, itu kalau haji umroh kan lama-lama, itu rata-rata mereka tarati belajar sampai nunggu haji. Jadi belajarnya yang lama. Ya, kalau kita belajarnya yang lama, haji ini kan lama. Jadi beli tasbihnya sampai 5 hari ini. Nah itu banyak sekali imam-imam di masjid yang saya perhatikan dari selain Masjidil Haram ya, Masjidil Haram juga termasuk Syekh Sudais juga ya, sebetulnya keilmuannya tidak perlu dipertanyakan. Tapi banyak beberapa imam-imam di masjid-masjid lain, kalau kita lagi jalan gitu, itu beliau dokter gigi, bedah, ahli bedah, kemudian macam-macam, ada yang kontraktor, ya. Tapi jadi imam. Nah di sini saya melihat bahwa orang-orang yang sudah mampu, ya, orang-orang soleh yang bisa melewati masa bagaimana berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu persepsi keimanan itu baik. Tapi dengan yang tidak satu pemikiran itu yang luar biasa. Termasuk juga Syibli gitu. Kita tahu Nabi Sulaiman kan masuk ke pemerintahan dulu, meskipun sebelumnya juga
ditahan, ya, ditahan dengan berbagai macam alasan. Tapi kan kemudian takwil daripada mimpinya menghantarkan beliau menjadi angin sudu, sehingga dipercaya untuk orang yang memegang kebijakan di pemerintahan. Artinya di sini Allah mungkin, ya, dari apa yang disampaikan oleh Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau sendiri konon ketika saya ngaji dulu baca Al-Fatihahnya 10 tahun. Jadi 10 tahun udah kelar. Ya, akhirnya fihi ayas, putus asa, kemudian tidak mau ngaji sampai akhirnya melihat itu ada pelepah yang turun tetesan air, kemudian kena batu. Nah, ternyata diambil pelepahnya, makin lama makin dalam. Nah, itu batu saja kemudian bolong itu dengan tetesan air, bukan dengan keimanan tapi dengan tetesan air yang pelan-pelan. Nah, di situ beliau mungkin dari perjalanan hidup bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kenyataan hidup, sehingga diawali dengan perkataan sabda Rasul, kan, kemudian Khalifatul Rasyidin, kan, kemudian orang-orang soleh, dan akhirnya hidup dengan Imam Syibli ini yang memang konotasinya adalah orang soleh juga memimpin banyak. Kita juga berharap negara kita yang begini, mudah-mudahan insya Allah 1-2 orang nanti bisa dari pemerintahan sehingga memperbaiki semuanya, sehingga tidak ada lagi rasa yang tidak nyaman. Ya, semua kita serahkan kepada Allah, sehingga mudah-mudahan yang baik tambah baik, yang tidak baik Allah ganti dengan kebaikan tentunya. Kira-kira demikian ya. Kita cukup ya Bapak Ibu ya. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana ya Allah fi ta'limina wa arsyadatina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma rzuqna ya Allah ladzatan nazar ila wajhikal karim wasyuki ila liqa'ika ya Allah ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la